Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Sulis dalam channel Bidan Sahabat. Hari ini kita akan berbincang mengenai induksi persalinan. Pasti banyak ibu-ibu yang sudah nggak asing ya dengan induksi persalinan. Tapi apa sih sebenarnya induksi persalinan itu? Apa sajakah indikasi untuk dilakukan induksi persalinan? Kemudian ada metode apa saja untuk melakukan induksi? Mari kita simak video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Apa sih induksi persalinan itu? Induksi adalah prosedur medis untuk memulai persalinan sebelum kontraksi alami terjadi. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses persalinan. Ada banyak sekali indikasi untuk dilakukan induksi persalinan, antara lain karena kehamilan lewat waktu atau melebihi HPL. Ketika usia kehamilan sudah melebihi HPL, tapi belum terjadi kontraksi alami atau kencang-kencang yang alami, biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan induksi persalinan. Karena janin itu kan hidup di dalam rahim, dapat makanan dan oksigen itu dari plasenta. Nah, kalau hamilnya sudah lewat waktu, berarti plasenta itu sudah menua. Kalau plasenta sudah menua, maka transfer oksigen dan makanan dari ibu ke janin itu sudah nggak maksimal lagi. Jadi nanti kondisi bayi bisa dalam bahaya jika tidak segera dilahirkan. Yang selanjutnya, jika ada masalah kesehatan pada ibu, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes, preeklamsi, atau kondisi medis lain pada ibu, atau misalnya pada bayinya, misalnya pertumbuhan janin terhambat, biasanya disebut dengan IUGR, atau misalnya kehamilannya kembar, gemeli, atau misalnya bayinya meninggal dalam kandungan, itu pun biasanya dokter akan menyarankan untuk dilakukan induksi. Kondisi yang lain misalnya terjadi ketuban pecah dini, jadi sebelum ada pembukaan tapi ketubannya sudah pecah. Nah, itu biasanya untuk mempercepat proses persalinan akan dilakukan induksi. Kondisi yang selanjutnya yaitu jika persalinan terhenti. Maksudnya persalinan terhenti yaitu tadinya si ibu itu sudah datang dengan kontraksi alami, tapi setelah dilakukan evaluasi bukanya nggak nambah-nambah. Nah, itu biasanya akan ditambah kontraksinya agar lebih baik, yaitu dengan induksi. Yang selanjutnya, metode induksi persalinan. Ada beberapa metode induksi persalinan yang sering dilakukan oleh tenaga medis, yaitu antara lain, yang pertama, metode mekanik. Metode mekanik itu ada 3, yaitu yang pertama adalah membran stripping. Caranya, bidan atau dokter itu saat periksa dalam, ini misalnya pembukaan rahimnya ya, terus di dalamnya itu kan ada selaput ketuban. Kalau bu bidan periksa dalam, dia akan meraba, kemudian dia akan memisahkan si selaput ketuban itu dari dinding rahim. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses persalinan. Kemudian metode mekanik yang kedua yaitu dengan tindakan amniotomi atau memecahkan selaput ketuban. Memecahkan selaput ketuban itu bisa mempercepat proses persalinan. Metode mekanik yang ketiga yaitu menggunakan balon kateter. Seringnya dilakukan pada janin yang sudah meninggal di dalam kandungan atau IUFD dengan cara memasukkan balon kateter. Jadi misalnya ini pembukaan serviks atau mulut rahim. Si balon kateter itu akan dimasukkan ke dalam rahim, kemudian diisi dengan cairan infus. Nah, rahimnya kan akan jadi melebar sehingga pembukaan akan bertambah dengan tujuan persalinan akan cepat terjadi. Metode yang kedua yaitu dengan metode farmakologis atau dengan metode obat-obatan. Metode obat-obatan ini yang sering ibu dengar atau yang sering dilakukan. Yang pertama dengan metode oksitosin. Oksitosin itu adalah obat yang dimasukkan lewat infus dengan tujuan untuk mengundang kontraksi. Jadi akan menstimulasi rahim agar rahim itu kontraksi, sehingga dengan kontraksi itu mulut rahim akan membuka dan akhirnya nanti membukanya sampai 10 dan bayinya akan lahir. Yang kedua yaitu dengan prostaglandin. Prostaglandin itu bisa membantu mematangkan serviks atau mulut rahim dan akan merangsang kontraksi. Yang ketiga, ini yang paling sering dilakukan atau mungkin yang pernah ibu alami yaitu dengan tablet misoprostol. Misoprostol itu adalah tablet yang dimasukkan ke vagina untuk melunakkan si mulut rahim yang akhirnya nanti akan memicu kontraksi dan akan membuka jalan lahir. Obat misoprostol ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk induksi persalinan. Yang kedua yaitu yang oksitosin tadi, yang dimasukkan lewat infus. Selanjutnya kita akan membahas tentang resiko induksi persalinan.
Semua tindakan medis, semua tindakan kedokteran itu pasti ada resikonya ya ibu-ibu. Yang pertama, nyeri yang lebih kuat. Pasti ibu-ibu yang sudah pernah mengalami induksi akan mengatakan, "Bu Bidan, kalau diinduksi itu lebih sakit." Karena kontraksi yang ditimbulkan oleh obat-obatan induksi biasanya lebih kuat dibanding dengan kontraksi alami. Sehingga rasanya akan lebih menyakitkan bagi ibu-ibu yang diinduksi. Resiko selanjutnya yaitu gangguan pada denyut jantung bayi. Normalnya denyut jantung bayi itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Jadi rahim yang tadinya tenang, bayi di dalamnya tenang, jadi dipaksa untuk kontraksi, otot-ototnya untuk kontraksi. Pada beberapa bayi itu si bayi akan stres. Tanda-tanda bayi stres itu apa? Yaitu denyut jantungnya bisa tiba-tiba naik di atas 160 atau bisa juga turun rendah banget di bawah 120. Nah, jika terjadi tanda-tanda bayi stres, induksi tidak bisa dilanjutkan lagi atau harus dihentikan. Karena jika induksi tetap dilanjutkan dengan kondisi bayi yang sudah stres itu akan beresiko bayi lahir tidak menangis atau bahkan bisa sampai ke kematian janin. Itulah kenapa pada pasien yang diinduksi pemantauan denyut jantung janin itu akan lebih intensif. Resiko yang selanjutnya yaitu atonia uteri atau janin tidak berkontraksi setelah plasenta lahir. Jadi si rahim ini pas mau diinduksi itu belum ada kontraksi. Nah, dia dipacu, dikasih obat biar kontraksi. Jadi rahim ini tadinya emang dia tuh anteng, tadinya dia emang udah nggak ada hormon alami untuk mengeluarkan janin, tapi dia dipaksa, dipacu. Nah, pada beberapa kasus setelah bayi lahir, plasenta lahir, rahimnya diem, jadi dia nggak mau kontraksi. Itu bisa menyebabkan perdarahan. Terakhir yaitu adalah gagal induksi. Jadi buat ibu-ibu yang mau diinduksi itu harus siap dua tindakan, siap lahiran normal dan siap lahiran sesar. Kenapa seperti itu? Karena induksi itu adalah ikhtiar. Kita berusaha untuk mendatangkan si kontraksi biar bisa lahiran normal. Tetapi tidak semua tindakan induksi itu akan berhasil. Nah, gimana nih kalau udah diinduksi tapi kok si bayi anteng aja nih, rahimnya juga anteng, nggak kontraksi atau pembukaan nggak nambah-nambah? Maka jalan terakhirnya yaitu sesar. Yang selanjutnya, tips induksi alami untuk mempercepat persalinan. Yang pertama, bisa dengan olahraga ringan, bisa dengan jalan-jalan pagi atau mungkin berenang, atau ibu-ibu bisa pakai bola gym atau senam hamil. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Hormon prostaglandin yang dilepaskan oleh sperma itu bisa memicu kontraksi alami sehingga nanti bisa timbul kencang-kencang, kemudian pembukaan jalan lahir. Metode alami yang ketiga yaitu dengan stimulasi puting susu. Jadi ibu bisa pijit-pijit bagian puting susu agar timbul kontraksi secara alami. Metode alami yang keempat yaitu dengan pijatan. Dengan pijatan itu bisa membuat ibu rileks sehingga biasanya hormon oksitosin itu akan timbul secara alami dan akhirnya rahim bisa berkontraksi. Penting untuk diingat, induksi persalinan bukanlah keputusan yang bisa diambil sembarangan. Ibu harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Dokter akan mempertimbangkan kondisi ibu dan janin, kemudian manfaat dan resikonya, serta metode induksi apa yang paling tepat yang dilakukan pada ibu. Jadi ada beberapa ibu yang dilakukan induksinya itu dengan tablet yang dimasukkan ke vagina, atau ada juga dengan obat yang dimasukkan lewat infus. Jadi semua itu tergantung kondisi ibu dan bayi masing-masing. Setiap orang itu kondisinya berbeda. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah hamilnya lewat HPL dan sudah ada wacana untuk dilakukan induksi, ibu harus mempersiapkan diri dengan berdoa, bertawakal pada Allah, pada Tuhan. Terus jangan lupa, kalau siap untuk induksi berarti siap untuk dua persalinan, siap untuk lahiran normal dan siap untuk lahiran sesar. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.